buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan membahas masalah manajemen. Mungkin lebih tepatnya ke arah definisi manajemen sendiri gitu. Tapi yang kenapa kita harus bahas gitu ya masalah manajemen ini? Menurut saya manajemen sendiri adalah hal yang paling penting karena berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari, berkenaan dengan kegiatan kita, entah itu yang mahasiswa di kampus, entah masalah kita yang sudah bekerja, masalah yang udah bekerja, masalah manajemen juga, masalah manajemen pekerjaan, masalah manajemen organisasi. Kali ini kita bahas mungkin nggak harus, sebenarnya masalah manajemen ini bukan masalah definisi dan paham definisi, kayak misalkan paham kata pendapat ahli ini seperti ini, pendapat ahli ini seperti ini. Yang penting itu menurut saya dari manajemen adalah kita paham masalah, benar-benar paham masalah konsepnya, bukan menghafal gitu, tapi paham. Oke, mungkin untuk gampang teman-teman paham masalah manajemen sendiri, mungkin kita susun aja kata kuncinya di sebelah sini. Ada pertama itu kata kuncinya ilmu dan seni, 2 itu POAC, 3 itu orang lain, kata kunci keempatnya tujuan, kata kunci kelima efisien dan efektif. Mungkin kita langsung aja bahas. Sebenarnya kenapa yang pertama itu ilmu dan seni. Kalau ditanya dari mahasiswa manajemen sendiri kan, kalau misalkan saya punya teman gitu ya, misalkan saya nanya ke mahasiswa manajemen, manajemen itu apa? Pasti mereka jawabnya cuma pengelolaan. Kalau nggak pengelolaan, memanage. Kalau nggak memanage, mengatur. Nah, itu aja. Tapi tidak secara definisi secara luasnya. Nah, kalau misalkan diambil dari etimologi kan ada kata ilmu dan seni. Nah, itu yang diambil kata kuncinya. Kenapa manajemen itu menjadi ilmu? Karena kita tahu bersama manajemen itu jadi ada fokus masalah pemahaman ilmu pengetahuannya sendiri. Ada studinya, ada penelitinya, ada teorinya. Makanya manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan kok jadi seni juga? Kenapa? Oke, manajemen sendiri punya nilai menurut ilmu pengetahuan yang abstrak. Tidak, walaupun kalian, karena tidak ada formula yang tepat untuk melaksanakan itu gitu. Contoh gini deh, manajemen itu subjektif gini. Misalkan saya memimpin manajemen di salah satu suatu perusahaan A, misalnya menjadi manajer. Saya menemukan gimana caranya membuat produksi saya laris manis di salah satu perusahaan A ini. Ketika itu saya pun pindah kerja ke perusahaan B gitu. Dan itu belum tentu yang saya lakukan di perusahaan A bisa sama di perusahaan B caranya. Maka dari itu manajemen tuh bersifat seni karena tidak ada formula yang tepat gitu untuk masalah manajemen sendiri. Jadi kita kalaupun bisa sukses di perusahaan A, kita pindah ke perusahaan B, itu belum tentu sama dengan cara yang itu. Makanya kita dituntut kreatif. Langsung ke POAC. POAC itu apa sih? POAC itu ada planning, organize, actuating, dan control. Gitu. Apa sih lebih POAC itu sebenarnya fungsi dari manajemen sendiri. POAC itu planning. Planning itu di mana seorang manajer harus bisa membuat suatu planning ke depannya seperti apa. Dan itu langkah untuk membuat kebijakan untuk controlling biasanya. Kontrol untuk kontrol para anak buahnya dan untuk merealisasikan masalah tujuannya. Terus organize atau pengorganisasian. Di sini pengorganisasian di sini itu bukan kita membuat organisasi ya. Dalam tanda kutip organisasi di sini itu adalah di mana kita memilah atau memilih sumber daya manusia dalam pelaksanaan kinerja gitu. Kan tiap orang punya kemampuan beda-beda di mana kita untuk menempatkan orang yang berbeda-beda tadi gitu untuk sesuai terhadap job desk-nya. Dan juga ada lagi mengorganisir waktu, seperti bulan ini kita ngelakuin ini dan bulan ini kita ngelakuin ini. Misalkan di bulan pertama Januari kita melakukan ini organize waktu ya, melakukan misalkan produksi 1000 dan di bulan keduanya kita melakukan misalkan ada acara dari pihak perusahaan untuk promosi misalkan.
Terus ada yang namanya actuating. Actuating itu apa? Actuating itu di mana seorang manajer merealisasikan masalah apa-apa yang diplanningkan tadi, di mana harus terrealisasi gitu. Gitu. Lanjut ke orang lain. Kenapa orang lain? Di sini manajemen itu nggak bisa kerja sendiri. Kata kuncinya itu orang lain. Jadi manajemen itu, seorang manajer itu nggak bisa bekerja dengan orang lain. Sering dikenal di manajemen itu ada istilah sinergi. Sinergi itu jika bekerja dengan satu orang bekerja dengan orang lain, maka hasilnya lebih banyak. Misalkan ada satu orang bekerja membuat boneka satu hari, menghasilkan 10 boneka. Ketika dia bekerja dengan satu orang lagi ditambah jadi 2 orang, hasilnya 20. Tapi itu belum sinergi. Sinergi itu, yang disebut sinergi itu ketika 1 ditambah 1 bisa lebih dari 2. Baru itu disebut sinergi. Gitu. Terus tujuan. Kita langsung aja bahas. Kenapa? Kan tadi udah dibahas. Kita organisasi. Secara tidak langsung punya tujuan dari masing-masing perusahaan. Terus yang terakhir itu efektif. Efektif dan efisien. Apa sih efektif? Efektif itu tujuan tercapai, ada efeknya gitu. Dan efisien itu tidak ada yang sia-sia gitu atau boros. Kan terkadang ada pertanyaan gini, apa bedanya efektif dan efisien? Kalau misalkan efektif itu kita sukses melaksanakan sesuatu, efisien itu tidak ada yang sia-sia. Contoh gini, saya mau ngehancurin mouse ini, tapi pakai tank baja nih. Ini tuh ngancurin ini aja pakai tank baja. Efektif. Ininya hancur kan, tujuannya tadi ini. Efektif. Efisien nggak? Nggak efisien. Kenapa? Karena biayanya mahal. Jadi sia-sia. Kenapa saya nggak ngambil martil aja buat ngancurin ini? Efektif dan efisien. Itu logikanya seperti itu. Itu masalah efektif dan efisien. Sebenarnya untuk efektif dan efisien, yang bagus itu seperti apa? Efektif dan efisien. Jangan sampai efektif tapi tidak efisien, berarti boros. Apalagi kalau nggak, ada lagi kalau misalkan yang paling parah tuh efisien tapi tidak efektif. Itu bahaya, itu bisa merugikan. Mungkin itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.